Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti blog airtime bersama Caring Family Ministry. Selamat mendengarkan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Lambaikan tangan saudara, haleluya. 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 Sambil tepuk tangan di atas kepala. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Amin. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat. Sekali lagi, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Haleluya. 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 Sekali lagi. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang panjang bagi Tuhan. Katakan haleluya. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Salam sehat, sukacita, dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Malam hari ini bersama saya James Tuhumuri dalam program Caring Family. Saya mengajak saudara untuk mari kita belajar kebenaran firman Allah. Di tanggal 27 Januari 2022 ini, terima kebenaran yang menuntun saudara untuk hidup tetap melangkah dengan optimis di tahun 2022 ini. Haleluya. Saudara kekasih, Pentarei adalah satu istilah yang dicetuskan oleh filsuf Herakleitos 2500 tahun yang lalu. Tentunya itu sebelum kelahiran Yesus Kristus. Filsuf Yunani ini memandang bahwa semua yang berada di alam semesta bersifat mengalir, berubah, dan bergerak. Katanya kita tidak akan dapat merasakan air sungai yang mengalir dengan keadaan yang sama pada celupan kaki yang kedua. Artinya, air sungai itu tidak sama lagi dengan celupan kaki yang pertama kali karena telah mengalami perubahan. Mengapa? Ya benar, karena air sungai tersebut telah mengalir, telah berubah.
Haleluya. Saudaraku, singkat kata bagi Herakleitos, semua yang ada di alam semesta bersifat relatif atau tidak mutlak. Bapak Ibu Saudaraku, tetapi karena Yunani dipenuhi oleh banyak filsuf yang suka sekali berdebat, tidak heran muncul pendapat yang berbeda dengan pendapat Herakleitos. Seorang filsuf yang lain yang bernama Parmenides, yaitu filsuf yang hidup sesama dengan Herakleitos, dia mengatakan bahwa semua yang ada di alam semesta tidak mengalami perubahan. Baginya, perubahan hanyalah satu ilusi, sebuah bayangan yang tidak nyata. Katanya, saudaraku, sebuah anak panah yang diluncurkan dari busur nampaknya seperti bergerak, namun itu hanyalah rangkaian dari titik-titik yang diam dan tidak bergerak. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dari kedua pendapat ini, mana yang benar? Herakleitos atau Parmenides? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tidak dapat dipungkiri bahwa dunia yang kita hidupi hari ini secara terus-menerus mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi meliputi semua aspek kehidupan. Bapak Ibu, peradaban manusia di muka bumi mulai berubah. Budaya berubah, politik berubah, ekonomi dan status sosial berubah. Hampir segala sesuatu mengalami perubahan. Tubuh kita pun berubah, saudaraku. Bapak Ibu, jangan ditanya kalau soal teknologi, sangat cepat mengalami perubahan. Zaman dulu mungkin kita mendengar radiogram, telegram. Nah, saat ini saudara, telegram tidak lagi dalam bentuk kertas biru, amplop biru yang kita terima, tetapi telegram juga sudah berubah dalam sebuah aplikasi yang dapat membantu dan menolong kita di dalam membangun hubungan dengan orang yang jauh. Saudaraku, perubahan-perubahan teknologi dalam teknologi identifikasi, autentifikasi, hari-hari ini sangat berkembang begitu cepat, bahkan ditakuti oleh masyarakat gereja karena dihubungkan dengan strategi antikris di akhir zaman. Apakah benar atau tidak? Sebagian percaya itu benar, sebagian lagi tidak percaya. Bapak Ibu, di dalam satu buku yang ditulis oleh Henry Mackau tentang iluminasi, di sana dikupas pelbagai strategi penyatuan dunia sudah sejak lama. Satu sistem ekonomi, satu sistem budaya, satu sistem agama, satu kebijakan pemerintahan, satu pemerintahan yang dipimpin oleh the big brother government yang akan memimpin dunia dalam pemerintahan yang adil, dan pelbagai hal yang akan disatukan. Saudara, tanpa disadari, kita telah melihat bahwa munculnya barcode, sehingga ada juga dihubungkan dengan Wahyu 13 ayat 17 bahwa kita tidak akan bisa menjual atau membeli tanpa tanda itu, ya. Satu sistem budaya. Budaya secara global hari-hari ini, saudaraku, semua harus pakai masker. Mulut kita yang diciptakan untuk memuji Tuhan dipaksa ditutup, saudaraku. Ya, satu sistem agama dunia, mungkin saudara akan bingung dengan hal ini. Tapi lambat laun, saudara, ada satu agama yang berbasis humanis. Agama yang diatur oleh PBB. Agama yang bisa saja mengesampingkan nilai-nilai agama, nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai yang terkandung dalam agama-agama lain yang mengajarkan kebaikan, budi pekerti, dan menolak segala macam dosa. Tetapi akan diganti dengan agama baru yang berbasis humanis, diganti dengan agama yang berbasis hak asasi manusia. Belum lagi, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, teknologi-teknologi terkait dengan teknologi identifikasi, teknologi identifikasi, semuanya itu menjurus kepada sistem penyatuan, saudaraku. Kita mungkin masih ingat tentang apa yang dikatakan tentang chip. Chip yang sudah kuno menurut saya. 20 tahun yang lalu orang sudah mengenal tentang yang namanya chip. Hari-hari ini muncul lagi fingerprint, iris biometrik, iris recognition, artificial intelligence. Menyusul lagi yang paling baru adalah metaverse. Bapak Ibu Saudaraku, saya kasih tahu saudara tentang kebenaran tentang yang namanya chip. Dulu katanya sebesar biji beras ditanam di tangan, itu adalah tanda antikris. Tetapi sejalan dengan waktu, chip ini dianggap teknologi yang sudah kuno. Teknologi chip ini mengalami kemajuan saat ini, saudaraku. Saudara tahu apa arti chip? Bapak Ibu, hari ini dengar baik, saya kasih tahu saudara tentang apa arti chip. Chip itu adalah cellular hybrid internet
protokol. Ingat baik, belakangnya ada kata protokol. Nah, kalau begitu, kalau hubungannya dengan antikris, bagaimana caranya menanamkan itu di dalam tubuh manusia? Kok bisa? Saya katakan ya bisa. Saudara, sebelum saya lanjut, saudara, dunia ini, dunia secara global, sementara digiring untuk masuk dalam sebuah peradaban baru yang namanya new normal, yang dikontrol dalam satu protokol. Dan itu telah dimulai, saudaraku, beberapa tahun yang lalu. Dan paling kelihatan itu di tahun 2019 yang kita kenal sebagai satu momen di mana COVID-19 ini mengorbankan banyak manusia di muka bumi ini. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, ini adalah anagram. COVID-19 ini adalah anagram. Bapak Ibu tahu apa arti COVID-19? Saya kasih tahu saat ini buat saudara. COVID-19 adalah Certificate of Vaccine Identification. 19 itu, 1 itu A, 9 itu adalah I. Jadi kalau diartikan, A itu adalah artificial dan I itu adalah intelligent. Bapak Ibu, hati-hati dengan semua perubahan-perubahan yang terjadi hari-hari ini. Tanpa kita sadari, kita sementara hidup dalam sebuah protokol. Orang yang tidak menjempulkan diri dalam protokol global ini, maka akan tergilas dengan aneka perubahan dalam era baru new normal ini. Saudara, perubahan teknologi, sikap dan perilaku manusia dalam hubungan sosial yang terjadi dalam masyarakat diikuti memang dengan kemerosotan ekonomi global yang disertir oleh protokol tersebut, mengakibatkan meningkatnya stres, depresi, dan frustasi di tengah-tengah masyarakat. Saudara, di dalam hal ini Herakleitos benar. Semuanya mengalami perubahan demi perubahan. Tetapi saudaraku, di tengah-tengah lajunya pelbagai perubahan demi perubahan yang terjadi, Bapak Ibu, sesuatu yang tidak pernah berubah dan tidak akan pernah tergoncangkan di tengah pelbagai perubahan-perubahan yang terjadi hari-hari ini, yaitu saya kasih tahu bagi saudara, kasih, kuasa, dan janji Tuhan tidak pernah berubah. Itulah kepastian akan pengharapan kita. Kasih, kuasa, dan janji Tuhan dapat diandalkan. Kasih, kuasa, dan janji Tuhan dapat dibuktikan. Kasih, kuasa, dan janji Tuhan tetap selama-lamanya. Haleluya. Amin. Dalam hal ini saudaraku, Parmenides, filsuf yang tadi mengatakan bahwa segala sesuatu tidak berubah, benar adanya. Di tengah segala sesuatu yang berubah, Yesus dengan kasih, kuasa, dan janjinya tidak pernah berubah. Di dalam Dia selalu ada pengharapan. Haleluya. Yesaya 54 ayat 10 mengatakan, sebab biar gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Haleluya. Firman Allah yang mengasihani engkau. Haleluya. Sebelum lanjut, saudara, dengarlah kebenaran daripada pujian ini yang berbicara tentang kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Haleluya. Haleluya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi ada satu yang pasti, yaitu Yesus yang memperkatakan janjinya bagi engkau dan saya. Ya dan amin. Pasti digenapi di dalam hidup kita. Amin. Kami bangga memiliki Engkau, Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar. Umat Tuhan, angkat tanganmu bersama akui. Tapi Tuhan Tuhan Yesusku, tak pernah ingkar janji. semua yang dikatakannya, ucapkan pasti. Pasti akan digenapi. Angkat tanganmu bersama. Saya cinta Yesus.
Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi kasih Tuhan kita tetap selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara, malam ini saya mau katakan bahwa dengan berpegang teguh pada kasih, kuasa, dan janji Tuhan sebagai sumber pengharapan kita, dan dengan melakukan bagian kita sebaik-baiknya sambil tetap dalam penyerahan diri yang lebih dalam lagi di dalam kuasanya yang tidak terbatas, saya mau katakan, percayalah bahwa apa yang kau rancangkan dan apa yang kau cita-citakan dibuat Tuhan berhasil di dalam hidupmu. Firman Allah mengatakan dalam Mazmur 20 ayat 5, kiranya diberikan kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikan berhasil apa yang kau rancangkan. Saudara, karena Allah adalah sumber segala berkat, sumber pengharapan kita, maka berkat yang Ia berikan pada umatnya bukan saja sesuai dengan apa yang mereka rancangkan, tetapi Ia sanggup memberikan lebih daripada itu. Haleluya. Efesus 3 ayat 20 mengatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Haleluya. Saudaraku, waktu saudara membuka kehidupan saudara seluas-luasnya untuk Allah melalui kuasa rohnya bekerja dalam saudara, maka saya pastikan Anda akan melampaui segala pembatas. Haleluya. Firman Allah mengatakan, Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa jika roh Tuhan turun atas kamu. Amin. Bapak Ibu menyadari akan Allah sebagai sumber pengharapan kita yang senantiasa siap hadir dalam setiap musim kehidupan kita. Maka malam hari ini hal yang pertama yang menjadi sorotan pemberitaan firman Allah dari Radio Maestro ini bagi saudara, dengar baik, yang saudara harus terima di awal tahun ini di bulan Januari adalah alamilah kuasa Roh Kudus. Dengar baik, alamilah kuasa Roh Kudus. Firman Allah tadi dikatakan Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa jika roh Tuhan turun atasmu. Saudara, orang yang tinggal dalam kuasa Roh Kudus akan memandang kehidupan yang terbentang di tahun 2022 ini dalam perspektif kasih, kuasa, dan janji Allah yang tidak pernah berubah. Ia tidak akan takut terhadap kabar celaka, dia tidak takut terhadap kabar-kabar menggemparkan, dia tidak takut terhadap masa depan. Mengapa saudaraku? Firman Allah mengatakan seperti ini di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4b, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini, termasuk roh antikristus sekalipun. Kita patut berbangga, bersyukur, dan bersuka cita serta berbahagia karena Roh Kudus yang ada di dalam kita jauh lebih besar kuasanya daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Haleluya. Dan kebenaran firman Allah dalam Yohanes 6 ayat 63 mengatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Haleluya. Roh dan hidup ini bicara tentang kehidupan Allah yang dimasukkan di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita memiliki kuasa dan otoritas Allah. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, untuk itu saya mau katakan pada saudara malam hari ini bahwa Allah dalam Kristus Yesus memiliki otoritas dan kuasa penuh atas setiap kehidupan. Firman Allah mengatakan segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Ia Allah yang meninggikan, Ia Allah yang merendahkan. Dia membuat kaya, Dia juga yang membuat miskin. Ia yang membangun kehidupan dan Ia juga menyudahi kehidupan manusia. Ia yang mengangkat derajat orang dari bawah untuk mendudukannya bersama dengan para bangsawan dan para penguasa. Saya mau katakan bagi saudara, apapun yang menjadi latar belakangmu, di dalam Dia selalu ada harapan. Haleluya. Kebenaran firman Allah mengatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Haleluya. Hal yang kedua, yaitu, saudaraku dengar baik, lakukan bagian Anda sebaik-baiknya. Kalau hal yang pertama, yaitu saudara alamilah kuasa Roh Kudus. Yang kedua, dengar baik, lakukan bagian Anda sebaik-baiknya. Bagian kita yang sebaik-baiknya harus kita lakukan adalah apa? Saudaraku, saya mau katakan bagi saudara bahwa di hari-hari ini, mengawali tahun ini, dengar baik, carilah perkara-perkara surgawi.
Carilah perkara-perkara yang ada di atas. Bagaimana saudara mencarinya? Mulai melatih hidup saudara secara pribadi, keluarga saudara, untuk memulai hari dengan membangun mesbah. Memulai hari saudara dengan membangun mesbah. Mesbah doa, mesbah pujian dan penyembahan. Bangun itu setiap hari dalam kehidupan keluargamu. Bapak Ibu, kita diciptakan, dipanggil dan dipilih untuk memuji dan menyembah serta memuliakan Allah. Jangan lalai untuk memuji dan menyembah, karena saudara mendapatkan kekuatan yang supra dari Allah untuk menghadapi setiap tantangan akhir zaman ini. Haleluya. Penuhi hari-harimu dengan pujian dan penyembahan. Mazmur 71 ayat 8 mengatakan seperti apa? Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu dan penghormatan kepadamu setiap hari. Haleluya. Lakukan kewajibanmu dengan tetap bekerja dan berusaha dengan penuh tanggung jawab. Dan ketika saudara tidak bisa melakukan bagian yang saudara tidak bisa lakukan, biarlah Allah yang akan melakukannya dalam hidupmu secara ajaib dan heran. Dan engkau akan terheran-heran terhadap segala mujizat dan perkara-perkara ajaib yang Tuhan buat dalam kehidupanmu di tahun ini. Haleluya, haleluya. Hal yang ketiga, bagian yang terakhir yang saya mau bagikan bagi saudara di tahun 2022, di tanggal 27 Januari ini adalah perkatakanlah hal-hal berkat. Perkatakanlah hal-hal yang menciptakan kemenangan, kemajuan, terobosan dalam hidupmu. Bukankah Amsal 18 ayat 21 mengatakan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah? Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya? Bapak Ibu perhatikan, setiap perkataan Yakub bagi anak-anaknya itu tergenapi. Mari praktekkan menabur perkataan-perkataan berkat, kemajuan dan kemenangan dalam hidup kita. Perkatakan hal-hal berkat yang akan terjadi bagi suamimu, bagi pekerjaan suamimu, usaha suamimu, pelayanan suamimu. Perkatakan hal-hal hebat yang akan terjadi bagi anak-anak kita sehubungan dengan studi pekerjaan mereka. Dan itu yang akan terjadi. Apa yang engkau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang engkau lepaskan di bumi ini akan terlepas di sorga. Haleluya. Dan saudaraku, tanggal 27 Januari ini izinkan saya mengajak saudara ini, deklarasikan saudaraku, oleh anugerah dan kemurahan Tuhan serta perkenanan Tuhan, tahun 2022 ini adalah tahun peningkatan bagi kehidupanku, bukan tahun kemerosotan. Tahun 2022 adalah tahun kemajuan bagi kehidupanku, bukan tahun kemunduran. Tahun 2022 adalah tahun percepatan bagiku, bukan kemacetan. Haleluya. Ya saudaraku, katakan, tahun 2022 kami akan mengalami kemajuan, terobosan, peningkatan iman, anugerah, kemurahan, kasih, kuasa, dan pertolongan Tuhan. Tahun 2022 kami akan mengalami next level, perubahan yang lebih baik, bukan sekedar rata-rata saja. Tahun 2022 adalah tahun peningkatan kasih, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, pikiran kita, dan mengasihi lebih lagi bagi sesama kita yang membutuhkan. Haleluya. Tahun 2022 saudaraku, sebagai bagian terakhir dari khotbah saya mau ajak saudara semua pendengar malam ini, jadikan tahun 2022 ini adalah tahun peningkatan pujian dan penyembahan kepada Allah kita yang hidup. Haleluya, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blok Airtime Caring Family Ministry. Informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Caring Family di 0813 126 07717 bersama Pendeta James Tuhumuri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.